Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mahesa Jenar bertambah berhati-hati melihat perubahan sikap harimau itu. Untuk melawan langsung seekor harimau sangatlah berbahaya. Kuku-kukunya serta gigi-gigi yang tajam itu dapat merobek kulitnya. Maka diputuskannya untuk segera mengakhiri perkelahian. Maka segera ia bersikap tanpa mempergunakan unsur-unsur pendahuluan untuk menekan lawannya. Ia berdiri di atas satu kakinya, menghadap langsung pada harimau itu. Satu kaki lainnya diangkat dan ditekuk ke depan. Sebelah tangannya menyilang ke dada, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Cepat-cepat ia mengatur peredaran nafasnya, memusatkan pikiran dan menyalurkan segala kekuatan, lahir dan batin ke sisi telapak tangannya. Maka ketika harimau itu mengaum dahsyat, serta dengan garangnya menerkamnya, Mahesa Jenar pun telah siap dan terdengar ia berteriak nyaring. Ia memutar kaki yang diangkatnya itu setengah lingkaran dan membuat satu loncatan kecil ke samping. Berbareng dengan itu, tangan kanannya terayun deras sekali menghantam tengkuk harimau itu. Akibatnya adalah dahsyat sekali. Harimau itu mengaum lebih keras lagi dibarengi dengan gemeretak tulang patah. Sekejap kemudian harimau itu melenting tinggi dan sesaat lagi terdengarlah gemuruh tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi selama-lamanya. Harimau itu mati karena patah tulang lehernya oleh kekuatan tangan Mahesa Jenar yang telah mempergunakan ilmu Sosro Birowo. Sesaat kemudian, malam menjadi sunyi kembali. Yang terdengar, kecuali tarikan nafas Mahesa Jenar, adalah suara-suara binatang malam dan belalang bersahutan. Di langit bintang-bintang gemerlapan, seperti permata yang ditaburkan di atas selembar permadani biru kelam. Dengan tajamnya, Mahesa Jenar mengawasi lawannya yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Ia dapat sedikit berbangga hati bahwa sampai sekarang ia mendapat kebahagiaan untuk memiliki ilmu gurunya yang dahsyat itu. Seandainya yang dikenai itu manusia biasa, maka dapatlah dibayangkan bahwa manusia itu akan hancur lebur tanpa sisa. Belum lagi Mahesa Jenar puas menikmati kemenangannya, tiba-tiba terdengarlah suara gemersik ilalang di belakangnya. Cepat-cepat ia memutar tubuhnya dan segera bersiaga. Tetapi ketika ia melihat siapakah yang berdiri di belakangnya, ia menjadi terkejut bukan kepalang. Kalau misalnya Lowo Ijo yang berada di situ, ia tidak akan seterkejut pada saat itu. Ternyata yang berdiri di belakangnya dengan wajah cerah secerah bintang yang gemerlapan di langit adalah Nyai Wirasaba. Dalam beberapa saat Mahesa Jenar tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, sedang Nyai Wirasaba tertunduk malu. Tetapi kemudian Mahesa Jenar berhasil menguasai perasaannya dan dengan sedikit tergagap ia bertanya, "Nyai Wirasaba, kedatangan Nyai sangat mengejutkan aku." Nyai Wirasaba masih diam tertunduk sampai Mahesa Jenar meneruskan, "Apakah Nyai maksudkan sehingga Nyai memerlukan datang kemari?" Akhirnya Nyai Wirasaba menjadi seperti tersadar dari sebuah mimpi. Memang kedatangannya pun adalah seperti peristiwa dalam mimpi. Nyai Wirasaba pada saat sebelum perkawinannya sangat mengagumi suaminya
karena ketangguhan, kejantanan serta keberaniannya. Tetapi kemudian suaminya menjadi lumpuh sehingga tak ada lagi yang dapat dikaguminya. Meskipun demikian, ia tetap mencintainya. Tiba-tiba muncullah seorang yang menurut anggapannya sangat mengagumkan pula, berani dan bersifat jantan. Ketika Mahesa Jenar keluar dari ruang tidurnya dan berdiri di halaman, sebenarnya Nyai Wirasaba sudah berada di halaman pula untuk membeningkan pikirannya yang kusut. Mendadak pada saat itu terdengarlah aum harimau di kejauhan. Dan ketika dilihatnya, Mahesa Jenar menjadi gembira dan berlari ke arah suara itu. Tanpa sadar, ia segera mengikuti untuk sekedar dapat menyaksikan sikap jantan Mahesa Jenar. Meskipun ia tidak berlari secepat Mahesa Jenar, arah suara harimau yang mengaum berkali-kali itu telah menuntunnya sampai ke tempat pertarungan itu. Apalagi ketika ia menyaksikan bagaimana Mahesa Jenar membunuh lawannya, hatinya menjadi melonjak dan tak dapat dikuasainya lagi. Karena itulah, ketika ia mendengar pertanyaan Mahesa Jenar, ia menjadi agak bingung, tetapi kemudian dijawabnya juga dengan penuh kejujuran. "Aku tidak tahu kenapa aku kemari." "Tidak tahu?" sahut Mahesa Jenar heran. "Ya, aku tidak tahu. Mungkin hanyalah terdorong oleh keinginanku menyaksikan suatu peristiwa yang dapat mengungkit kembali suatu kenang-kenangan yang indah pada masa muda." Apa yang Nyai Wirasaba lakukan adalah sangat berbahaya, berkata Mahesa Jenar kemudian. "Bagaimana kalau aku tidak dapat memenangkan pertandingan ini? Barangkali Nyai Wirasaba pun akan menjadi santapan macan loreng itu." "Tidak mungkin," jawab Nyai Wirasaba. "Aku yakin kalau harimau itu akan terbunuh." "Nyai Wirasaba yakin?" tanya Mahesa Jenar. Matanya memancarkan berbagai pertanyaan. Kembali Nyai Wirasaba tertunduk diam. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia mempunyai perasaan demikian. "Nah, sebaiknya Nyai Wirasaba sekarang pulang. Adalah berbahaya sekali bagi Nyai untuk tetap berada di sini." Mahesa Jenar menasihati seperti anak kecil yang kemalaman bermain. Tetapi Nyai Wirasaba tetap tak bergerak. Bahkan tiba-tiba saja perasaannya terbang ke alam angan-angan yang pahit. Tiba-tiba saja ia rindukan kembali masa gadisnya beberapa tahun yang lampau, saat-saat pertemuan dan perkenalannya dengan Ki Wirasaba, serta cita-citanya untuk dapat menimang seorang anak laki-laki yang segagah, seberani dan sejantan ayahnya. Tetapi sekarang, selama Wirasaba lumpuh, hampir seluruh bagian bawah tubuhnya, selama itu pula ia tak dapat mengharap menimang seorang anak laki-laki seperti yang dirindukannya. Kembali perasaan Nyai Wirasaba melonjak dan tak dapat dikendalikan, sehingga tiba-tiba ia tersedar. Mahesa Jenar adalah seorang laki-laki yang mempunyai perbendaharaan pengalaman yang luas sekali. Tetapi meskipun ia pernah berkenalan dengan banyak sekali wanita, ia sendiri belum pernah bergaul terlalu rapat. Sehingga wanita baginya adalah makhluk yang asing, yang mempunyai perasaan di luar kemampuannya untuk menjajakinya. Apalagi ia sendiri belum beristri. Maka ketika dilihatnya Nyai Wirasaba menangis, hatinya menjadi bingung kalang kabut. Ia menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia sendiri
tidak merasakan adanya suatu kesalahan yang dapat menusuk perasaan. Karena itu, untuk beberapa saat ia hanya dapat berdiri diam seperti patung, sedangkan perasaannya bergolak menebak-nebak apakah sebabnya Nyai Wirasaba menangis. Akhirnya, ia sampai pada suatu kesimpulan yang sangat ditakutinya. Karena pengetahuan Mahesa Jenar tentang perasaan seorang wanita sangat sempit, maka ia telah mempunyai tanggapan yang salah terhadap Nyai Wirasaba. Karena itulah, ia bertambah cemas. Katanya dengan suara gemetar, "Nyai, aku telah mengorbankan harga diriku dengan tidak menerima tantangan Ki Wirasaba, sekedar untuk mengembalikan suasana ketentraman rumah tangga kalian. Dan sekarang, ketentraman yang sudah hampir pulih kembali itu akan terganggu pula apabila kita berdua pada malam begini berada di tempat ini. Karena itu, pulanglah dan lupakanlah segala angan-angan itu." Nyai Wirasaba adalah seorang wanita yang berperasaan halus, sehalus rambut dibelah 7. Ditambah pula sudah beberapa tahun ia meladeni suaminya yang cacat kaki, sehingga ia menjadi semakin perasa. Maka, ketika ia mendengar perkataan Mahesa Jenar, ia terperanjat. Meskipun Mahesa Jenar sama sekali tak bermaksud jahat, dan perkataannya itu diucapkan dengan jujur menurut perasaannya, tetapi akibatnya seperti sembilu yang langsung membelah ulu hati Nyai Wirasaba. Sebagai seorang wanita yang dididik oleh seorang yang saleh seperti Ki Asem Gede, maka sudah tentu ia mementingkan sifat-sifat keutamaan seorang wanita, di antaranya sifat setia dan bakti kepada suaminya. Dengan demikian, maka perkataan Mahesa Jenar telah menggelorakan darahnya. Ia merasa tersinggung dengan anggapan itu. Meskipun ia sangat mengagumi keperwiraan seseorang, namun ia menjadi gusar juga karena tuduhan itu. Maka dijawabnya kata-kata Mahesa Jenar itu dengan suara yang bergetar. "Tuan, aku telah mengagumi keperwiraan Tuan, keberanian dan kejantanan Tuan, dan dengan tidak sadar pula, aku telah mengikuti Tuan sampai ke tempat ini untuk menyaksikan keperwiraan Tuan. Hal ini mungkin disebabkan aku terlalu mengagumi kejantanan suamiku pada masa muda kami berdua. Dengan menyaksikan kejantanan Tuan, aku mendapat suatu jembatan yang dapat menghubungkan kembali kepada kenangan masa silam, suatu masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Tetapi, Tuan telah menuduh aku dengan tuduhan yang menyakitkan hatiku." Suara Nyai Wirasaba tersekat di kerongkongan oleh air matanya yang mendesak. Mendengar jawaban itu, Mahesa Jenar tidak kurang terperanjatnya, tetapi ia tetap tidak dapat mengerti kalau demikian halnya, mengapa seorang wanita seperti Nyai Wirasaba sampai bersusah payah mengikutinya. Karena Mahesa Jenar adalah seorang yang berdada terbuka serta tidak suka menyembunyikan perasaannya, maka berkatalah ia, "Tetapi, sampai demikian perlukah Nyai Wirasaba pergi ke tempat ini pada malam begini?" Sekali lagi, dada Nyai Wirasaba yang penuh itu terguncang. Ia menjadi bertambah gusar mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu. Tetapi seperti halnya Mahesa Jenar yang tak dapat menjajaki perasaannya, Nyi Wirasaba pun tidak tahu sama sekali akan ketulusan hati Mahesa Jenar. Bahkan ia menyangka bahwa dalam kesempatan itu, Mahesa Jenar ingin memancing-mancing untuk meraba-raba perasaannya. Karena itu, dengan
Dengan marahnya ia berkata, "Tuan, aku tidak menyangka bahwa hati Tuan ternyata palsu. Maka baru sekarang aku mengerti kenapa suamiku berkata bahwa tak mungkin seseorang menyambung nyawanya tanpa pamrih. Tetapi Tuan, jangan mimpikan air mengalir ke udik." Sekarang, Mahesa Jenar yang merasa dadanya terguncang. Ia tidak dapat membayangkan bahwa wanita cantik seperti Nyai Wirasaba itu dapat sedemikian marahnya sehingga mengeluarkan kata-kata yang menusuk perasaan demikian pedihnya. Karena itu, seluruh tubuh Mahesa Jenar menggigil karena ia berusaha menahan diri. Di samping itu, ia mulai merasa bahwa mungkin perkataan-perkataannya telah menyinggung perasaan Nyai Wirasaba. Maka dalam kebingungan itu, ia hanya dapat berdiri terpaku seperti patung. Tak ada kata-kata pun yang diucapkan, sampai Nyai Wirasaba menyambung pula. "Tuan, barangkali Tuan menyangka bahwa suamiku hanya dapat bermain-main dengan suatu permainan yang jelek dengan sambaran. Tetapi ketahuilah Tuan, bahwa aku mengharap ia lekas sembuh. Dan sesudah itu, aku tidak tahu apakah aku masih dapat mengagumi ketangkasan Tuan di hadapan suamiku." Sekali lagi, dada Mahesa Jenar terguncang. Ia adalah seorang laki-laki yang mengutamakan keperwiraan seorang kesatria. Ia sudah menahan dirinya sekian lama sejak ia menerima sindiran-sindiran Wirasaba di hadapan Mantingan dan Ki Asem Gede. Seandainya Nyai Wirasaba tidak langsung menyinggung harga dirinya sebagai seorang laki-laki, mungkin ia masih dapat menahan dirinya meskipun dadanya akan menjadi sesak. Tetapi sekarang, Nyai Wirasaba yang karena marahnya telah langsung merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan memperbandingkannya dengan Wirasaba. Karena itulah, maka Mahesa Jenar tidak dapat lagi membendung aliran perasaannya yang semakin deras, mendesak, dan telah cukup lama tertahan. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menyambut tantangan itu dengan sebaik mungkin, meskipun nafasnya menjadi berdesakan. Mudah-mudahan Ki Wirasaba lekas sembuh, dan aku akan mencoba melayaninya, meskipun barangkali aku tidak akan dapat memberi kepuasan, dan masih banyak yang akan diucapkan Mahesa Jenar, tetapi ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Sedangkan yang keluar dari mulutnya adalah, "Nyai, kalau ada kesalahanku, maafkanlah. Tak ada gunanya aku lebih lama tinggal di sini. Perkenankanlah aku pergi. Tolong pamitkan kepada mereka berdua. Dan lain kali, aku mengharap dapat bertemu kembali. Juga kepada Ki Wirasaba, sampaikan salamku. Sampai bertemu apabila ia telah sembuh kembali." Mahesa Jenar mengucapkan seluruh kata-katanya, terdengar suara Nyai Wirasaba hampir berteriak, "Salahkulah kalau aku sampai datang kemari. Apapun sebabnya, karena aku seorang wanita." Kemudian, di luar dugaan Mahesa Jenar, Nyai Wirasaba segera berlari meninggalkan tempat itu. Mahesa Jenar terpaku di tempatnya. Alangkah tumpulnya perasaanku. Sungguh aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Belum lagi Mahesa Jenar menemukan jawaban, didengarnya dari arah samping suara gemersik rumput kering. Cepat ia memutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu. Ternyata apa yang dijumpainya mengejutkannya pula. Orang yang datang itu adalah Ki Dalang Mantingan. Sesaat darah Mahesa Jenar jadi berdegupan.
kalau ada orang ketiga yang menyaksikan hadirnya Nyai Wirasaba di tempat itu, dapatlah menimbulkan bermacam-macam kemungkinan. Tetapi karena ia percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan menjelekkan namanya, maka segera ia pun dapat menguasai dirinya kembali. Sementara itu, terdengar Mantingan berkata, "Adimas, maafkanlah kalau kedatanganku sangat mengejutkan Adimas." "Tidak," jawab Mahesa Jenar sambil menggeleng lemah. "Tidak seberapa, Kakang Mantingan. Tetapi sudah lamakah Kakang berada di sini?" "Sudah," sahut Mantingan. "Sudah lama. Aku menyaksikan semua yang terjadi. Sejak Adimas membunuh harimau itu dengan tangan, sampai perselisihan paham yang terjadi antara Adimas dan Nyai Wirasaba." Mahesa Jenar menundukkan kepalanya sambil kembali menggeleng lemah. Kemudian katanya, "Aku tidak mengerti kenapa hal-hal serupa ini bisa terjadi. Kau dengar seluruh pembicaraan kami, Kakang?" "Seluruhnya," jawab Mantingan. "Aku datang ke tempat ini bersamaan waktunya dengan Nyai Wirasaba." "Kau tahu bahwa aku di sini?" tanya Mahesa Jenar lebih lanjut. "Iya, sebab ketika aku mendengar aum harimau dan terbangun dari tidurku, aku tidak melihat Adimas di pembaringan. Segera aku pergi mencarinya. Ketika aku turun ke halaman, aku melihat Nyai Wirasaba sedang berlari dengan kencangnya ke arah suara harimau itu. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan hal semacam itu. Segera aku pun pergi menyusulnya, dan seterusnya seperti apa yang terjadi di sini." Mendengar keterangan Mantingan, Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, untuk beberapa saat mereka berdiam diri, tenggelam dalam pikiran masing-masing, sampai kembali Mantingan berkata, "Adimas, sebenarnya apa yang terjadi hanyalah karena kesalahpahaman belaka. Apa pendapat Kakang tentang hal itu?" sela Mahesa Jenar. "Maafkanlah kalau aku katakan bahwa tidak banyak yang Adimas ketahui tentang perasaan seorang wanita." Mantingan meneruskan, "Sebaliknya, Nyai Wirasaba menerima keterbukaan dada Adimas itu dengan kemaskulan dan kegusaran. Sebenarnya tak ada persoalan apa-apa antara Adimas dan Nyai Wirasaba. Karena itu, tak ada alasan bagi Adimas untuk tergesa-gesa pergi." Mahesa Jenar diam sejenak. Ia mencoba mencerna keterangan di dalam Mantingan, tetapi akhirnya kembali ia menggeleng lemah. Katanya, "Kakang Mantingan, aku kira lebih baik aku pergi. Banyak hal yang tidak menguntungkan apabila aku tetap tinggal di sini. Kakang tahu bahwa aku bukanlah seorang yang sabar dan beradah untuk menerima perangsang-perangsang yang dapat membakar perasaanku. Aku juga masih belum tahu apakah Wirasaba sudah puas dengan kematian Samparan." Kembali mereka berdiam diri. Udara malam yang lembab di daerah pegunungan mengalir di bawah arus angin perlahan-lahan, dan dalam keheningan itu kembali suara-suara malam bertambah jelas. Sebenarnya sangatlah berat perasaan Mantingan untuk melepas Mahesa Jenar pergi. Meskipun baru beberapa hari ia mengenalnya, namun seolah-olah hatinya telah tergenggam erat dalam tali persahabatan. Karena itu, ia berusaha keras untuk menahan Mahesa Jenar. "Adimas," katanya sejenak kemudian mengusik sepi malam. "Kalau Adimas berkeras untuk meninggalkan tempat ini,
Bukankah lebih baik Adimas pergi ke Prambanan? Kakang Demang Pananggalan akan merasa berbahagia kalau Adimas Sudi tinggal beberapa hari di rumahnya. Mahesa Jenar tidak segera menjawab ajakan itu. Memang pernyataan yang demikian itu mungkin sekali, tetapi mengingat kemungkinan-kemungkinan lain di mana Ki Asem Gede turut berkepentingan adalah kurang pada tempatnya. Sedangkan ia sama sekali tidak mengerti persoalannya. Tidaklah enak perasaan Mahesa Jenar untuk meninggalkan keluarga Ki Asem Gede dan kemudian tinggal pada keluarga Mantingan. Dengan demikian, suasana menjadi kaku, seperti garis-garis karang di tebing-tebing pegunungan yang merupakan lukisan-lukisan hitam di atas dasar kebiruan langit yang ditaburi bintang-bintang. Akhirnya Mahesa Jenar mengambil suatu ketetapan. Ia harus pergi meninggalkan daerah itu. Katanya, "Kakang Mantingan, terpaksa aku tidak dapat mengubah keputusanku. Banyak hal yang dapat aku lakukan kalau aku melanjutkan perjalananku. Mungkin aku dapat menemukan sarang Lowoiju di hutan Mentauk, atau gerombolan orang-orang berkuda yang membuat upacara-upacara aneh dengan mengorbankan gadis-gadis itu." Sampai sekian, Mantingan sudah menduga bahwa sulitlah baginya untuk tetap menahan Mahesa Jenar. Sementara itu Mahesa Jenar meneruskan, "Kakang Mantingan, meskipun aku bukan lagi seorang prajurit, namun aku masih tetap ingin mengabdikan diriku. Sebab pengabdian yang sebenarnya tidak harus melulu ditujukan kepada raja, tetapi sebenarnya lah bahwa pengabdian harus ditujukan kepada rakyat. Karena itu, aku akan merasa berbahagia sekali kalau aku dapat berbuat sesuatu untuk ketentraman hati rakyat. Nah, Kakang Mantingan, sampai sekian saja pertemuan ini." Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan Mantingan. Betapa kagumnya ia terhadap Mahesa Jenar yang telah menemukan garis tujuan bagi hidupnya. Meskipun ia sendiri juga selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu membasmi kejahatan. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah di luar kesadaran bagi sesuatu tujuan yang besar. Karena itu, apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan sepotong-potong tanpa suatu garis penghubung dari yang satu dengan yang lain. Kemudian, terdengar kembali Mahesa Jenar berkata, "Kakang Mantingan, sampai di sini kita berpisah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Kalau Kakang Mantingan tidak berkeberatan, di akhir tahun ini, 2 hari sebelum purnama penuh, kita bertemu di sekitar Banyu Biru dan Rawa Pening. Bukankah pada saat itu akan terjadi sesuatu yang penting?" Seperti diingatkan akan kelalaiannya, Mantingan menjawab, "Baiklah Adimas, baiklah, kita menyaksikan pertemuan para tokoh-tokoh sakti dari aliran hitam itu. Sementara itu, masih ada waktu bagiku untuk sedikit menambah pengetahuanku yang sangat picik ini. Sesudah itu, aku juga akan segera kembali ke Wanakerta. Mudah-mudahan aku diizinkan oleh guruku, Ki Ageng Supit." Aku kira Ki Ageng Supit tidak akan keberatan selama apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan negara. Nah, Kakang Mantingan, selamat tinggal. Salamku buat Ki Asem Gede dan Demang Pananggalan. Dengan perasaan yang sangat berat, Mantingan melepas Mahesa Jenar pergi. Sebenarnya Mahesa Jenar pun merasa betapa beratnya meninggalkan daerah ini. Meskipun ia mengalami banyak hal yang tak menyenangkan,
Tetapi justru karena itu, ia akan tetap terkenang pada sahabat-sahabatnya, di mana ia sendiri sedang mengalami kesulitan. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, dengan perasaan yang sangat berat, Mantingan melepas Mahesa Jenar pergi. Sebenarnya Mahesa Jenar pun merasa betapa beratnya meninggalkan daerah ini. Meskipun ia mengalami banyak hal yang tak menyenangkan, tetapi justru karena itu, ia akan tetap terkenang pada sahabat-sahabatnya, di mana ia sendiri sedang mengalami kesulitan. Kini kembali Mahesa Jenar dengan pengembaraannya. Mula-mula ia berjalan menyusur jalan yang dilaluinya ketika ia mengikuti Ki Asem Gede. Tetapi ia tidak mau terus sampai ke Prambanan. Karena itu, ketika jalan ini akan memasuki Belukar, ia mengambil jurusan lain. Ia memilih jalan yang membelok ke barat, menyeberangi Sungai Opak. Meskipun ia sama sekali belum mengenal daerah yang dilaluinya, tetapi sedikit banyak ia mengenal ilmu perbintangan yang diharapkan dapat menuntunnya ke arah yang dikehendaki. Demikianlah Mahesa Jenar sebagai seorang perantau berjalan dari desa ke desa, dari Kademangan yang satu ke Kademangan yang lain, dilewati desa-desa Semboyan, Kalimati, Temu Agal, terus ke selatan, lewat daerah Silempu dan Jupuwatu, terus kembali membelok ke barat tanpa berhenti. Maka pada saat fajar menyingsing, sampailah Mahesa Jenar ke depan mulut hutan yang lebat yang terkenal dengan nama Alas Tambak Baya. Sampai daerah ini, Mahesa Jenar berhenti sejenak. Dipandanginya hutan lebat yang terbentang di hadapannya. Meskipun hutan itu tidak begitu besar, tetapi sangat berbahaya. Di dalamnya bersarang banyak jenis binatang berbisa. Karena itu, jarang orang yang lewat. Sebab kecuali binatang-binatang berbisa yang dengan sekali sangat dapat membunuh seseorang, juga di dalam hutan itu banyak bersarang penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Hanya rombongan yang besar dengan kawalan yang kuat sajalah yang berani menyeberangi hutan ini. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang dari pesisir utara yang membawa barang-barang untuk dipertukarkan dengan hasil-hasil hutan. Tetapi meskipun rombongan-rombongan itu telah menyewa beberapa orang pengawal yang dianggapnya kuat, namun tidak jarang di antara mereka yang tak berhasil keluar lagi dari hutan ini. Pada saat nama Lowo Ijo sedang cemerlang beberapa saat yang lalu, daerah ini pun merupakan daerah pengaruhnya. Tetapi tiba-tiba, ia seakan-akan menarik diri dan melepaskan semua hak-haknya atas beberapa daerah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Lowo Ijo adalah memusatkan perhatian dan waktunya untuk memperebutkan dan menemukan pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Di samping untuk persiapan-persiapan menghadapi pertemuan puncak dari tokoh-tokoh sakti aliran hitam. Karena itu, timbullah kesan seakan-akan kekosongan pemerintahan di wilayah pengaruh Lowo Ijo. Penjahat-penjahat kecil yang semula harus tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh Lowo Ijo, sekarang merasa bebas dan dapat berbuat sekehendak hati mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan dan pertempuran-pertempuran antara satu golongan dengan golongan yang lain untuk memperebutkan rezeki. Demikianlah kira-kira isi hutan lebat yang bernama Tambak Baya, yang sebenarnya hanya merupakan anak dari induk hutan yang lebih besar dan dahsyat, yaitu Alas Mentau. Tetapi
Meskipun seakan-akan Lowo Ijo telah menghentikan sebagian besar dari kegiatannya, namun tak segolongan pun dari para penjahat kecil yang berani melakukan pekerjaannya di hutan induk yang lebat ketat itu. Sebab bagaimanapun mereka masih menghormati pusat kebesaran kerajaan Lowo Ijo. Sementara itu, Mahesa Jenar masih tegak memandang kehijauan hutan di hadapannya yang berkilat-kilat terkena cahaya matahari karena pantulan embun pagi yang sedang mulai menguap. Dalam keheningan udara pagi, hutan itu tampaknya seakan-akan seperti tubuh raksasa yang sedang terbujur lelap mengerikan. Untuk menyeberangi hutan itu, Mahesa Jenar memerlukan waktu beberapa hari sampai dijumpainya pedesaan kecil di daerah Pliritan. Sesudah itu ia akan sampai ke bagian hutan yang bernama Beringan dan di bagian selatan yang penuh dengan rawa-rawa bernama Pacetokan. Untuk melampaui kedua daerah ini pun diperlukannya waktu beberapa hari pula. Kalau ia ingin menemui Padukuhan, ia harus menyusup ke selatan, ke daerah Nglipura dan Mangir. Mengingat itu semua, Mahesa Jenar merasa perlu untuk mendapat bekal makanan secukupnya. Maka sebelum memasuki hutan itu, diperlukannya untuk singgah di pedukuhan yang terdekat untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Di samping itu, ia mengharap pula bahwa di dalam hutan itu pun akan tersedia bahan makanan, terutama daging. Di sebuah gardu di tepi sebuah desa, dilihatnya banyak orang sedang berjualan. Rupanya gardu itu merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang akan menyeberangi hutan. Mereka menunggu sampai jumlah yang cukup, kemudian bersama-sama mengupah beberapa orang yang kuat untuk mengawal mereka sampai ke Nglipura, Mangir, atau daerah Begelen di seberang hutan Mentauk setelah melintasi pegunungan Manoreh. Lalu lintas ini mulai ramai kembali sejak Lowo Ijo melepaskan beberapa daerah pengaruhnya. Sedangkan terhadap perampokan-perampokan kecil, para pengawal bersama-sama para pedagang dalam jumlah yang cukup besar merasa mampu untuk menandingi perampok-perampok itu. Di antara mereka yang berkumpul di situ, terdapat beberapa orang saudagar, beberapa orang yang barangkali akan mengunjungi sanak saudara di tempat yang jauh. Mereka semua menyandang senjata. Ada yang membawa tombak, kapak, pedang yang berjuntai di pinggang, keris, dan sebagainya. Yang menarik perhatian Mahesa Jenar, di antara mereka ada seorang gadis yang cantik. Menilik pakaiannya, ia pasti termasuk salah seorang dari keluarga yang cukup. Tetapi melihat wajahnya, tampaklah betapa suram dan sayu. Mungkin ada sesuatu masalah yang memaksanya untuk melawat demikian jauhnya, sehingga terpaksa harus menyeberangi hutan Tambak Baya. Selain gadis itu, Mahesa Jenar juga tertarik kepada seorang muda yang berwajah tampan dan bersih. Umurnya tak banyak terpaut dengan umurnya sendiri. Pemuda itu berpakaian rapi seperti seorang pedagang kaya. Kainnya lurik berwarna cerah, sedangkan bajunya agak gelap berkotak-kotak. Dari celah-celah bajunya, tampaklah timang emasnya bertetes intan, serasi benar dengan kulitnya yang kuning bersih. Namun agaknya, ia terlalu berani menonjolkan kekayaannya melewati daerah yang berbahaya itu. Kedatangan Mahesa Jenar di antara mereka sama sekali tidak menarik perhatian, baik bagi mereka yang akan mengadakan perjalanan maupun para pengawal yang tampaknya telah siap. Sebab keadaan Mahesa Jenar dengan pakaiannya yang kusut serta janggut dan kumisnya yang serba tak teratur itu tampak seperti seorang perantau
yang biasanya memang mencari kesempatan untuk dapat berbareng dengan rombongan yang demikian. Para pengawal sudah sering melihat hal yang serupa, dan dari para perantau semacam ini sama sekali tak dapat diharap untuk menambah upah mereka. Tetapi karena biasanya para perantau itu tidak pernah mengganggu, maka para pengawal pun tak pernah merasa keberatan, malahan hampir tak peduli. Bahkan dari para perantau ini dapat pula diambil keuntungannya dengan menambah jumlah orang dalam rombongan itu, yang juga berarti menambah satu tenaga apabila sesuatu terjadi. Mula-mula, Mahesa Jenar sama sekali tak menaruh perhatian atas rombongan itu, sebab ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Tetapi karena di antara orang-orang itu agaknya ada yang menarik perhatiannya, maka ia pun mencoba untuk mendekati mereka dengan berpura-pura membeli beberapa macam makanan. Semakin dekat, semakin jelaslah kedukaan yang menggores di wajah gadis itu. Menurut dugaan Mahesa Jenar, gadis itu umurnya berkisar di antara 20 tahun. Menilik sikap, kata-kata dan beberapa gerak-geriknya, gadis itu adalah gadis yang manja. Tetapi karena itu pula lah, maka Mahesa Jenar menjadi bertambah heran. Mengapa gadis manja ini menempuh perjalanan yang berbahaya? Pada saat itu, Mahesa Jenar masih belum tahu apakah gadis itu mempunyai kawan seperjalanan di antara rombongan itu. Sedangkan pemuda tampan itu pun semakin menarik perhatiannya pula. Meskipun pemuda itu berwajah tampan dan bersih serta bersikap sopan, tetapi ketika Mahesa Jenar sempat memandang matanya, ia menjadi curiga. Mata yang redup dan selalu bergerak-gerak bukanlah mata orang baik-baik. Bibirnya yang tipis dan selalu menyungging senyum yang aneh itu pun telah menyatakan bahwa ia mempunyai sifat yang tidak berterus terang dan meremehkan orang lain. Karena itulah, maka Mahesa Jenar kemudian membatalkan niatnya untuk mendahului rombongan itu. Ia merasa tertarik untuk mengikuti iring-iringan itu. Ketajaman perasaannya mengatakan bahwa ada hal yang tidak wajar pada pemuda tampan itu. Ternyata Mahesa Jenar tidak perlu menunggu lama, sebab sebentar kemudian terdengarlah aba-aba dari pimpinan pengawal yang sudah setengah umur untuk menyiapkan kawan-kawannya yang terdiri dari kira-kira 10 orang untuk segera berangkat mumpung hari masih pagi. Semakin curigalah Mahesa Jenar terhadap pemuda itu, karena kemudian tampak sikapnya yang semakin sopan berlebih-lebihan. Dengan sangat cekatan, ia membantu kawan-kawan dalam rombongan itu, terutama gadis cantik yang juga menarik perhatian Mahesa Jenar itu. Sebentar kemudian, siaplah semuanya. Beberapa orang pengawal membawa beban masing-masing di samping senjata mereka, dan hampir setiap orang dalam rombongan itu membawa bungkusan besar dan kecil. Tetapi tidak demikianlah pemuda itu. Kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya, tak sehelai benang pun dibawanya. Namun di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang, berwarna hitam mengkilap. Kembali terdengar pemimpin rombongan itu memberikan aba-aba. Sesaat kemudian, mulailah iring-iringan itu bergerak. Jumlah orang yang ikut serta dalam rombongan itu, kecuali para pengawal, kira-kira berjumlah 25 orang. Di antaranya, hanya terdapat 3 orang wanita. 2 di antaranya berjalan dengan suami masing-masing, sedangkan gadis cantik yang menarik perhatian Mahesa Jenar ternyata hanya seorang diri.
Mahesa Jenar segera mengikuti rombongan itu, dan dengan tidak diduganya sama sekali, seorang wanita yang berjalan dengan suaminya itu memanggilnya. Mahesa Jenar ragu-ragu sebentar, tetapi agar tidak mencurigakan, ia mendatangi wanita itu. "Bapak, sukakah Bapak membawa beberapa bebanku ini? Nanti aku akan memberi sekedar upah," kata wanita itu kepada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar bimbang sebentar, hatinya menjadi geli. "Atau barangkali kau mau menentukan berapa besarnya upah yang kau minta?" sambung suaminya. Cepat-cepat Mahesa Jenar membungkuk hormat, lalu jawabnya, "Ah, terserahlah kepada Tuan. Berapapun besarnya upah yang akan Tuan berikan, pasti akan sangat menyenangkan. Dengan demikian aku akan dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anak-anakku." Suami istri itu mengangguk-angguk, lalu diserahkannya beberapa bebannya kepada Mahesa Jenar. Hal ini sebenarnya menguntungkan Mahesa Jenar, sebab dengan demikian ia dapat mendekati rombongan itu tanpa suatu kecurigaan. Tetapi ia terpaksa mendongkol juga. Sebenarnya ia lebih senang jalan berlenggang daripada membawa beban yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya Mahesa Jenar bertubuh kuat, namun ia pun harus berpura-pura merasa berat pula. Setelah beberapa saat mereka mengikuti jalan setapak di tengah-tengah rimba liar itu, mulailah perjalanan mereka memasuki medan-medan sulit. Beberapa kali pemimpin rombongan itu memperingatkan supaya mereka berhati-hati terhadap segala jenis serangga, lebih-lebih ular. Rupanya pemimpin rombongan itu sudah amat berpengalaman menempuh perjalanan yang demikian. Karena itu, tampaklah betapa bijaksana ia membawa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu. Apabila jalan amat sulit, tidak segan-segan ia menolong, bahkan menggendong para wanita dalam rombongan itu. Meskipun pemimpin rombongan itu rambutnya telah berwarna dua, tapi ia masih tampak sehat, tangkas, dan kuat. Demikianlah rombongan itu berjalan sangat pelan, sehingga kemajuan yang dicapainya amat lambat pula. Pada hari itu, perjalanan tak menemui gangguan apa-apa. Ketika matahari hampir terbenam, segera pemimpin rombongan memerintahkan 3 orang pengawal berpencar untuk mendapatkan tempat berkemah yang aman. Sebentar kemudian, tempat itu pun telah diketemukan, dan mulailah rombongan itu mengatur tempat peristirahatan buat malam harinya. Dengan senjata masing-masing, mereka membersihkan rumput-rumput liar dan akar-akar pohon-pohon besar untuk kemudian dibentangkan tikar. Sebenarnya, Mahesa Jenar sangat merasa tidak sabar berjalan bersama dengan rombongan ini. Kalau ia berjalan sendiri, mungkin jarak yang ditempuhnya adalah 2 atau 3 kali lipat. Tetapi sekarang, setelah ia terikat dengan rombongan itu, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti dengan menahan diri. Ketika malam telah gelap, para pengawal segera menyalakan api. Sebentar kemudian lidah api itu pun telah menjilat-jilat ke udara. Panas yang dipancarkan terasa nyaman sekali pada malam yang dingin itu. Dan sebentar kemudian, karena kelelahan, beberapa orang telah jatuh tertidur. Tetapi Mahesa Jenar sama sekali tak tertarik untuk tidur. Meskipun ia juga merasakan lelah oleh pemilik barang yang dibawanya, Mahesa Jenar mendapat pinjaman sehelai tikar, dan di atas tikar itu, ia merebahkan dirinya. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Binatang-binatang hutan mulai keluar dari sarangnya. Suaranya terdengar bersahut-sahutan. Ada yang aneh kedengarannya, tetapi ada pula yang mengerikan.
seperti teriakan bayi yang kehausan air susu ibunya. Dalam keremangan cahaya api, mata Mahesa Jenar yang tajam melihat betapa gadis cantik itu menjadi ketakutan. Sebentar-sebentar ia duduk, sebentar berbaring, tetapi sebentar kemudian ia membenamkan kepalanya di antara bungkusan-bungkusan kecil yang dibawanya, sebab tidak ada seorang pun di dalam rombongan itu yang dapat dimintai perlindungan seperti kedua wanita yang lain, kecuali bulat-bulat ia menggantungkan dirinya kepada para pengawal. Tetapi yang terlebih menarik perhatian adalah si pemuda tampan. Tampak sekali betapa gelisahnya. Ia sama sekali tak membawa apapun kecuali tongkatnya. Karena itu, ia sama sekali tak berbaring. Sebentar ia duduk, sebentar kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Baru setelah lewat tengah malam, tampaknya ia agak tenang. Ia duduk di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang kayu. Tidak lama kemudian, tampaklah pernafasannya berjalan perlahan dan teratur. Rupanya, ia tertidur. Melihat pemuda yang aneh itu tertidur, Mahesa Jenar pun menjadi agak tenang dan tidak atas kehendaknya sendiri. Mahesa Jenar pun tertidur pulas. Malam kemudian menjadi bertambah kelam. Setitik demi setitik, embun mulai menggantung di dedaunan. Suara binatang hutan sudah mulai berkurang. Hanya kadang-kadang saja masih terdengar aum harimau yang kemudian disusul jerit ngeri beberapa ekor anjing hutan. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun, para pengawal itu tetap pada tugasnya. Mereka bergiliran tidur, tiap-tiap kali 3 orang yang tetap bangun dan dengan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya. Selain itu, pemimpin rombongan itu pun kadang-kadang bangun menemani mereka yang kebetulan sedang mendapat giliran. Sedangkan mereka yang telah merasa mengupah orang untuk menjaga dirinya, merasa bahwa keadaan mereka telah aman. Karena itu, mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap bangun semalam suntuk. Ketika malam sudah menjadi semakin jauh, telinga Mahesa Jenar yang tajam sekali itu mendengar suatu suara yang aneh. Meskipun pada saat itu ia sedang tertidur, tetapi suara itu dapat didengarnya, bahkan telah menyadarkannya. Perlahan-lahan, ia membuka matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya dari celah-celah kelopak matanya adalah sangat mengejutkan sekali. Tetapi meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Dilihatnya pada waktu itu, 3 orang yang bergiliran jaga dan duduk di dekat perapian telah menggeletak tak bergerak, sedangkan di sampingnya berjongkok si pemuda tampan. Alangkah hebatnya pemuda ini, pikir Mahesa Jenar. Ia dapat merobohkan ketiga-tiganya tanpa banyak ribut-ribut. Untunglah bahwa telinganya telah terlatih baik untuk menghadapi segala kemungkinan. Melihat hal yang demikian, Mahesa Jenar menjadi semakin waspada. Apalagi ketika pemuda tampan itu kemudian berdiri dan memandang berkeliling, dan apa yang diduganya adalah benar. Perlahan-lahan, pemuda itu berjalan berjingkat ke arah gadis cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka tahulah Mahesa Jenar bahwa pemuda tampan itu akan melarikan gadis yang sedang lelap itu. Melihat hal yang demikian, ia tidak dapat tinggal diam. Meskipun ia sendiri tidak akan bertindak langsung, tetapi sudah seharusnya lah bahwa ia berusaha untuk mencegahnya. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali,
tangannya meraba-raba mencari sebuah kerikil kecil. Ketika sudah didapatnya, maka dengan hati-hati pula kerikil itu dijentikan ke arah kaki pemimpin pengawal yang sedang tidur pula. Rupa-rupanya pengawal itu mempunyai perasaan yang tajam pula. Ketika ia merasa tubuhnya tersentuh kerikil yang dilemparkan Mahesa Jenar, ia pun segera terbangun. Maka apa yang pertama-tama dilihatnya adalah ketika orangnya yang sudah bertugas telah menggeletak. Sesudah itu, lalu dilihatnya si pemuda tampan berjalan hati-hati ke arah gadis yang sedang tidur lelap. Melihat hal itu, kepala pengawal itu segera dapat menghubungkan persoalannya. Maka marahlah ia, bukan kepalang. Mukanya menjadi merah seperti darah. Dengan cekatan sekali, ia bangun dan meloncat dengan garangnya. Tanpa bertanya lagi, tangannya segera terayun ke arah tengkuk si pemuda tampan. Tetapi adalah di luar dugaan sama sekali. Meskipun gerak pemimpin pengawal itu cukup cepat dan tanpa diduga-duga, namun dengan suatu gerakan miring yang sederhana, pemuda itu dapat menghindarinya. Hebat, pikir Mahesa Jenar. Pemuda ini cekatan luar biasa. Siapakah ia sebenarnya? Ketika pemimpin pengawal itu merasa bahwa pukulannya dapat dielakkan dengan mudah, ia menjadi semakin marah. Dengan geramnya ia melompat maju sekaligus, tangannya menyambar leher. Tetapi kembali serangannya itu gagal. Dengan mencondongkan tubuhnya, pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri. Bahkan sekaligus kakinya mengait kaki lawannya. Untunglah bahwa orang tua itu masih lincah juga, sehingga dengan satu loncatan, ia dapat melepaskan diri. Melihat cara orang itu menghindari serangannya, si pemuda tampan menjadi tertawa kecil. Ia berkata, "Bagus, Pak. Kau masih juga pandai bermain bajing loncat." Sementara itu, para pengawal yang lain serta orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu pun terbangun mendengar keributan-keributan itu. Beberapa orang menjadi gugup dan bertanya-tanya, tetapi para pengawal yang lain yang melihat pemimpinnya bertempur segera ikut serta melibatkan diri tanpa banyak berpikir. Maka, sejenak kemudian, terjadilah suatu pertempuran yang sangat sengit. Pemuda itu seorang diri harus bertempur melawan 7 orang. Tetapi ternyata pemuda itu benar-benar tangguh luar biasa. Melawan 7 orang yang telah berani menyatakan dirinya menjadi pengawal perjalanan di daerah yang berbahaya, sama sekali ia tidak tampak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya, ia berloncatan ke sana kemari di antara pepohonan hutan. Tongkat hitamnya berputar-putar melindungi tubuhnya. Meskipun para pengawal itu mempergunakan bermacam-macam senjata, ada yang memakai pedang, ada yang mempergunakan tombak, gada besi dan sebagainya, tetapi semuanya itu tampaknya tidak banyak berguna. Beberapa orang lain pun kemudian dapat menerka apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Karena dalam keadaan demikian, mereka merasa senasib. Maka mereka pun menjadi marah. Beberapa orang kemudian segera bangkit dan menyatakan kesetiakawanan mereka untuk menangkap pemuda tampan itu. Tetapi, adalah aneh sekali. Pemuda itu tampaknya licin seperti belut. Geraknya cepat dan lincah sekali, bahkan mirip dengan gerak seekor ular yang melilit-lilit di antara pepohonan. Tetapi sejenak kemudian menjulur, melakukan serangan yang berbahaya. Malahan setelah mereka bertempur beberapa lama, tampaklah bahwa pemuda itu tetap menguasai keadaan. Bahkan beberapa saat kemudian, ia masih sempat tertawa-tawa dan berteriak nyaring.
Jangan kalian turut campur. Aku inginkan gadis itu. Jahanam, bentak kepala pengawal. Aku telah menyanggupkan diri melindungi semua yang menjadi tanggung jawabku. Bagaimanapun hebatnya kau, aku akan tetap melawan sampai kemungkinan yang terakhir. Kembali pemuda itu tertawa. Ia berkata, aku akan menghitung sampai bilangan 10. Siapa yang tidak mau minggir, bukan salahku kalau ia binasa. Mendengar ancaman itu, beberapa orang merasa ngeri juga sehingga bulu roma mereka berdiri. 1, 2, 3. Pemuda itu mulai menghitung bilangan. Sampai bilangan ini, telah banyak di antara mereka yang meloncat keluar dari gelanggang. Bagaimanapun perasaan kesetia kawanan mereka, namun karena mereka tidak langsung berkepentingan, maka mereka merasa lebih baik minggir daripada turut menjadi korban. Karena itu, setelah bertempur beberapa lama, terasalah bahwa pemuda itu adalah pemuda yang perkasa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.